المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hadithul Awwal. Hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang menyayangi maka mereka akan disayangi oleh Allah, Zat yang Maha Kasih Sayang. Sayangilah orang-orang yang berada di bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kalian semua. Dari hadis pertama dalam kitab Usfuriyah ini jelas sekali menerangkan bahwa agama kita mengajarkan tentang kasih sayang, bukan tentang perangan atau tentang pertikaian, di mana pada qadiyah kedua hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini memiliki perintah untuk menyayangi orang-orang yang di bumi. Irhamu man fil ardi, kata hadis ini. Dan sebagai balasannya maka kita akan disayangi oleh penduduk langit. Al-khabara bitamamihi, ay iqra al-khabara bitamamihi. Bacalah hadis tersebut dengan sempurnanya. Maksudnya hadis tersebut memang hanya potongan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri tidak mencantumkan hadis secara lengkap, dan oleh sebab itu kita disuruh untuk menyempurnakan hadis itu sendiri. Jadi Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri husnudzon terhadap para pelajar yang mentelaah kitab Usfuriyah ini sudah sangat paham sekali dengan hadis, atau kita dituntut untuk mencari hadis ini secara lebih lengkap dengan menggunakan referensi kitab yang lain. Hadis ini secara lengkap saya temukan dalam Sunanud Tirmidzi, Abwabul Birri Wassilati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Babu ma jaa fi rahmatil muslimina, juz 3, nomor hadis 1924. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Abi Qabus an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimu syujnatun minar rahman faman wasolaha wasolahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Hadza haditsun hasanun sahih. Artinya, orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman,
Berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafal Ar-Rahim sendiri itu, atau yang bermakna kasih sayang, diambil dari lafal Ar-Rahman. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahim, niscaya Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka Allah akan memutusnya dari rahmatnya. Hadis ini sesuai dengan cerita dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kana yamshi fi sikakil Madinah. Sayyidina Umar berjalan-jalan di gang-gang kota Madinah. Faro'a sobian. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil. Kana fiyatihi usfur. Di tangan anak kecil tersebut terdapat burung pipit. Wa kana yal'abu bihi. Dan anak kecil tersebut bermain-main dengan burung pipit tersebut. Farahima Umar dzalikal usfur. Maka Sayyidina Umar pun merasa kasihan terhadap burung pipit yang berada di tangan anak kecil tersebut. Fashtara minas sabi. Lalu Umar membeli burung tersebut dari anak kecil. Fa'ataqahu. Lalu kemudian burung tersebut dilepaskan. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahul jumhuru fil manam fasa'aluhu an halihi. Ketika Sayyidina Umar wafat, banyak ulama yang melihat Sayyidina Umar di dalam mimpi. Mereka bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah perlakukan kepadamu wahai Sayyidina Umar? Qala ghafarali wa tajawaza anni. Sayyidina Umar berkata, Allah telah mengampuniku dan memaafkan dosa-dosaku. Qalu bi ayyi syai'in? Para ulama tersebut bertanya, dengan alasan apakah? Bijutika au bi'adlika au bizuhdika? Sebab engkau itu dermawan wahai Umar, ataukah sebab keadilanmu, atau sebab zuhudmu dari dunia wahai Umar? Qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit turabi wa taraktumuni wahidan. Umar berkata, ketika engkau menaruhku di dalam kubur dan kalian menguburku dengan tanah dan kalian meninggalkanku sendiri. Fadakhala alayya malakani muhibani tara akli warta'adat mafasili min haibatihima. Kemudian datang kepadaku dua malaikat yang menakutkan. Seketika akalku hilang, sendi-sendiku bergetar oleh sebab ketakutanku terhadap dua malaikat tersebut. Wa akhodani wa ajlasani wa arada ayyas alani. Kedua malaikat tersebut mengambilku, mendudukkanku, dan mencoba untuk bertanya kepadaku. Tapi kemudian fasami'atu nidaan minal hatifi. Kemudian aku mendengar suara yang tak nampak rupanya.
utruka abdi wala tukhawwifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqba. Wahai dua malaikat, tinggalkanlah hambaku dan jangan engkau menakut-nakutinya, karena sesungguhnya aku telah mengasihi dia dan aku telah memaafkannya, karena dia mengasihi burung pipit di dunia, maka aku mengasihinya di akhirat. Ada kisah lain juga yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri dalam kitab ini mengenai tema kasih sayang yang diusung beliau pada hadis pertama ini. Hikayatun ukhra, kana abidun fi bani Israila marra ala kathibin minar romal. Seorang ahli ibadah dari Bani Israel pada zaman dulu berjalan-jalan melewati tumpukan pasir. Pada saat itu kaum Bani Israel sedang ditimpa wabah kelaparan. Fatamanna fi nafsihi anna hadza law kana daqiqan la ashba'a butuna Bani Israel. Dalam hatinya orang yang ahli ibadah tadi berharap andai saja tumpukan pasir ini menjadi tepung, pasti tepung ini dapat memenuhi perut-perut kaum Bani Israel yang sedang kelaparan. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiyaihim an kulli fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi. Kemudian Allah mewahyukan kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel agar berkata kepada seorang ahli ibadah dari Bani Israel tadi bahwasanya Allah telah membalasmu dengan pahala sebesar engkau bersedekah dengan pasir-pasir yang menjadi tepung. Faman rahima ibadallah yarhamuhullahu ta'ala. Barang siapa mengasihi hamba-hamba Allah, maka Allah akan mengasihi orang tersebut. Fa inna dzalikal abda lamma rahima ibadallah. Sesungguhnya hamba tadi ketika dia mengasihi hamba-hamba Allah dengan ucapannya laukana hadza daqiqan la asba'an nas, andai saja ini menjadi tepung pasti bisa mengenyangkan orang-orang. Fawajada thawaba kama law fa'ala, maka orang tersebut mendapatkan pahala sesuai apa yang andai saja dia melakukannya. Seperti itulah Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri menerangkan bagaimana agama kita, agama Islam memperhatikan tentang kasih sayang, bukan tentang kekerasan, peperangan, atau pertikaian. Wallahu a'lam bishawab.